Liga Champions kembali menggila. Hujan gol terjadi di berbagai stadion Eropa. Dari pesta 6 gol Barcelona, kemenangan besar Arsenal, hingga hasil mengejutkan Napoli yang tumbang telak oleh PSV Eindhoven. Dari pesta gol Chelsea, kemenangan meyakinkan Bayern München, hingga penampilan solid Liverpool yang terus menunjukkan kelasnya di Eropa. Berikut hasil lengkap pertandingan malam tadi, versi sajian bola. Atalanta tampil cukup dominan di depan publiknya sendiri. Serangan demi serangan mereka lancarkan, tapi penyelesaian akhir jadi masalah utama. Meskipun begitu, performa lini tengah mereka tetap solid sepanjang laga. Sementara, Slavia Prague tampil disiplin. Mereka bertahan dengan blok rendah dan beberapa kali hampir mencuri gol lewat serangan balik cepat. Kiper mereka juga tampil gemilang, menggagalkan beberapa peluang emas tuan rumah. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tak berubah, imbang 0-0. Hasil yang bisa dibilang adil untuk kedua tim yang sama-sama ngotot dari awal sampai akhir. Dengan hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-17 dengan 4 poin, sedangkan Slavia Prague tertahan di urutan ke-28 dengan 2 poin. Dari Italia, kita beralih ke Jerman. Bayern München tampil beringas di Allianz Arena. Sejak menit awal, mereka langsung menggempur pertahanan klub Brugge tanpa ampun. 4 gol mereka ciptakan dengan cara yang menawan, cepat, efektif, dan klinis. Klub Brugge tampak kewalahan menahan tekanan. Meski sempat mencoba keluar menyerang, lini belakang mereka terlalu mudah ditembus oleh pergerakan sayap Bayern yang sangat aktif. Skor akhir 4-0 untuk kemenangan telak Bayern München. 3 poin penting yang membuat mereka terus menempel ketat pemuncak klasemen. Dengan hasil ini, Bayern kini berada di posisi kedua dengan 9 poin. Sementara, klub Brugge turun ke posisi ke-20 dengan 3 poin. Dari Jerman, kita terbang ke Inggris. Chelsea tampil luar biasa di Stamford Bridge. Permainan cepat dan pressing tinggi, mereka benar-benar membuat Ajax tak berkutik. 5 gol bersarang ke gawang tim asal Belanda itu membuat publik London Biru bersorak puas. Ajax hanya mampu mencetak 1 gol hiburan. Mereka tampak kesulitan mengimbangi tempo permainan Chelsea yang begitu agresif dari awal hingga akhir. Skor akhir 5-1 untuk kemenangan besar Chelsea. Hasil ini menjadi modal berharga bagi The Blues untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Chelsea kini naik ke posisi ke-11 dengan 6 poin, sementara Ajax terpuruk di dasar klasemen posisi ke-36, tanpa 1 pun poin. Kita lanjut ke Jerman lagi, kali ini untuk laga seru antara Frankfurt dan Liverpool. Liverpool tampil luar biasa tajam. 5 gol mereka lesakan ke gawang Frankfurt lewat kerja sama apik trio lini depan yang tampil menggila malam ini. Frankfurt sempat membalas 1 gol, tapi secara keseluruhan, mereka benar-benar tak mampu menandingi intensitas permainan cepat Liverpool. Skor akhir 5-1 untuk kemenangan The Reds. Kemenangan yang kembali menunjukkan taji Liverpool di pentas Eropa. Dengan hasil ini, Liverpool naik ke posisi ke-10 dengan 6 poin, sedangkan Frankfurt turun ke posisi ke-22 dengan 3 poin. Dari Jerman, kita beralih ke Prancis. Tottenham tampil cukup sabar dalam membangun serangan. Mereka lebih banyak menguasai bola, tapi penyelesaian akhir kembali jadi masalah utama. AS Monaco bertahan dengan rapi. Mereka beberapa kali hampir mencuri kemenangan lewat serangan balik cepat yang mematikan. Hasil akhir berimbang 0-0. Kedua tim sama-sama gagal memanfaatkan peluang emas di babak kedua. Dengan hasil ini, Tottenham berada di posisi ke-15
dengan 5 poin. Sementara Monaco tertahan di urutan ke-27 dengan 2 poin. Dari Prancis, kita beralih ke Spanyol. Real Madrid tampil efisien dan percaya diri di Santiago Bernabeu. Mereka terus menekan Juventus dan akhirnya berhasil mencetak 1 gol penting di pertengahan babak kedua. Juventus mencoba membalas, tapi lini serang mereka terlihat tumpul. Beberapa peluang emas gagal dimanfaatkan dengan baik. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan Real Madrid. Kemenangan tipis, tapi berarti besar dalam menjaga posisi mereka di papan atas. Dengan hasil ini, Real Madrid naik ke posisi kelima dengan 9 poin, sementara Juventus masih tertahan di posisi ke-25 dengan 2 poin. Dan terakhir, dari Portugal, Sporting CP tampil garang di kandang sendiri. 2 gol mereka cetak lewat permainan cepat dari sisi sayap yang sulit diantisipasi oleh Marseille. Marseille sempat memperkecil kedudukan lewat sepakan jarak jauh yang spektakuler, tapi itu belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari kekalahan. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Sporting CP. 3 poin penting yang menjaga asa mereka tetap hidup di grup ini. Sporting CP kini berada di posisi ke-12 dengan 6 poin, sementara Marseille di posisi ke-18 dengan 3 poin. Barcelona tampil menggila di Camp Nou. Blaugrana langsung menekan sejak awal dan serangan demi serangan mereka benar-benar tak terbendung. 6 gol tanpa ampun bersarang ke gawang Olympiakos, membuat publik Camp Nou bergemuruh sepanjang laga. Tim tamu hanya mampu mencuri 1 gol hiburan di babak kedua. Itu pun setelah Barcelona menurunkan tempo permainan. Dengan kemenangan besar ini, Barcelona naik ke posisi ke-9 klasemen dengan 6 poin, sedangkan Olympiakos terpuruk di posisi ke-32 dengan hanya 1 poin. Dari Spanyol, kita beralih ke Kazakhstan. Laga di Kazakhstan berjalan sangat hati-hati dan minim peluang. Kairat dan Pafos sama-sama sulit menciptakan ancaman berarti ke gawang lawan. Dan tempo permainan pun terasa lambat. Beberapa peluang dari bola mati gagal dimanfaatkan dengan baik. Skor akhir tetap 0-0. Hasil yang terasa mengecewakan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, Pafos berada di posisi ke-26 dengan 2 poin. Sementara, Kairat Almaty di posisi ke-33 dengan 1 poin saja. Selanjutnya, dari Asia Tengah kita menuju ke London. Arsenal tampil garang di Emirates. The Gunners menunjukkan dominasi penuh dengan pressing tinggi dan pergerakan cepat di sisi sayap. 4 gol tanpa balas membuat Atletico Madrid tak mampu keluar dari tekanan sejak awal laga. Supporter tuan rumah pun bersorak puas melihat permainan menyerang khas Mikel Arteta kembali berbuah manis. Dengan kemenangan 4-0 ini, Arsenal naik ke posisi ketiga klasemen dengan 9 poin, sementara Atletico Madrid harus puas di posisi ke-18 dengan 3 poin. Dari London, kita terbang ke Jerman. PSG benar-benar menggila di Bay Arena. Desire Doué tampil luar biasa di lini depan, membawa timnya berpesta gol dengan skor 7-2 atas Leverkusen. Lini pertahanan tuan rumah benar-benar tak mampu menahan kecepatan serangan PSG. Dengan kemenangan besar ini, raksasa Prancis itu kokoh di puncak klasemen dengan 9 poin. Sedangkan Leverkusen terpuruk di posisi ke-27 dengan hanya 2 poin. Kita lanjut ke Denmark, di mana laga sengit juga terjadi. Dortmund sempat dibuat panik di babak pertama, namun tim asuhan Edin Terzic membalas dengan performa luar biasa di babak kedua. 4 gol mereka ciptakan lewat kombinasi cepat dan serangan balik tajam. Dortmund menang 4-2 dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan 7 poin. Sementara Copenhagen tertahan
di posisi ke-31 dengan 1 poin. Dari Denmark, kita menuju ke Inggris bagian utara. Newcastle kembali tampil meyakinkan di depan publik sendiri. The Magpies tampil agresif sejak awal dan menekan Benfica tanpa henti. 3 gol mereka cetak lewat skema permainan rapi dan kerjasama yang solid antar lini. Kemenangan 3-0 ini membuat Newcastle naik ke posisi ke-7 dengan 6 poin. Sementara, Benfica makin terbenam di posisi ke-34 tanpa satupun poin. Kini kita beralih ke Belanda, tempat kejutan besar terjadi. PSV tampil luar biasa di Eindhoven. Meski sempat tertekan di awal, mereka berhasil membalikkan keadaan dan mengamuk di babak kedua. 6 gol bersarang ke gawang Napoli yang tampil kacau dan kehilangan fokus. Kemenangan besar 6-2 ini membawa PSV Eindhoven naik ke posisi ke-11 klasemen dengan 4 poin, sedangkan Napoli turun ke posisi ke-22 dengan 3 poin. Dari Eindhoven, kita menuju ke Belgia. Inter Milan menunjukkan ketenangan dan efisiensi tinggi. 4 gol mereka cetak lewat permainan sabar dan pergerakan matang di sepertiga akhir lapangan. Lautaro Martinez kembali jadi bintang dengan 2 gol penting untuk Nerazzurri. Inter menang 4-0. Kini berada di posisi kedua klasemen dengan 9 poin, sedangkan Union Saint-Gilloise tertahan di posisi ke-23 dengan 3 poin. Dan terakhir, kita tutup malam ini dari Spanyol. Manchester City tampil dominan seperti biasa di bawah asuhan Pep Guardiola. The Citizens mengontrol jalannya pertandingan sejak awal dan mencetak 2 gol lewat penyelesaian klinis Erling Haaland. Villarreal berusaha bertahan, tapi tak mampu menahan gempuran dari tim tamu. City menang 2-0. Kini duduk di posisi kelima klasemen dengan 7 poin, sementara Villarreal terpuruk di posisi ke-30 dengan hanya 1 poin. Itulah rangkaian hasil Liga Champions malam tadi. Beberapa tim mulai menunjukkan konsistensi. Jangan lupa tulis di kolom komentar, pertandingan mana yang paling seru versi kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.